Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na lima 'allamtana wa 'allamna lima yanfa'una warzuqna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa fi nafsin wa fi qalbin la yakhsha wa fi nafsin la tashba wa fi da'wati la yustajabu laha. Teman-teman sekalian, ya wabil khusus kepada para akhwat sekalian, asallahu ayyaja'alakum mubarakan aina ma kuntum. Kita bukanlah hidup ya di zaman Tarzan atau di zaman Purbah atau zaman jahiliyah yang dimana para akhwat sekalian ya, kita hanya memakai pakaian yang menutupi sebagiannya saja, akan tetapi sebagiannya lagi terbuka. Akan tetapi kita ini hidup di akhir zaman, maka tak kala ada seseorang ya yang mendoktrin Anda para akhwat sekalian untuk memakai pakaian yang menutupi sebagiannya saja dan membiarkan sebagiannya terbuka, maka katakanlah bahwasanya kita ini hidup ya di akhir zaman. Ya, kami memakai pakaian yang sesuai dengan zaman kami. Kami tidak hidup di zaman jahiliyah. Ya. Maka Al-Quran ya, atau syariat agama ini ya, telah menjelaskan adapun batasan ya pakaian wanita. Ya, di dalam Al-Quran di ayat yang satu yang menjelaskan bahwasanya hendaknya wanita itu menutupi pakaiannya, ya, menutupi auratnya sampai ke dada. Ini batas minimal. Adapun di ayat yang lainnya ya diperintahkan untuk para wanita itu menutup auratnya ke seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka tak kala syariat ini dilanggar, maka terjadilah problematika yang dihadapi oleh para akhwat ya, di zaman kita ini. Ya, kita bisa menyaksikan dewasa ini, kita menyaksikan teman-teman sekalian ya, bagaimana ya, terjadi banyak pelecehan seksual, terjadi banyak pemerkosaan ya, dan begitu banyak ya eksploitasi media yang tidak bertanggung jawab terhadap tubuh-tubuh para akhwat sekalian. Ya. Adapun jika mereka ya bisa selamat akan hal tersebut, maka mereka tidak akan bisa selamat dari lirikan para pemuda ya, yang nakal, ya, pemuda yang tidak bertanggung jawab, pemuda yang jahat yang tidak memiliki etika atau adab. Maka ya jika kita ingin baik, umat ini ingin baik, maka hendaknya mereka mengikuti ya syariat ya orang-orang terdahulu ya. Semana dikatakan ya dalam sebuah perkataan, la yaslihu hadhihi ummah illa ma yasli awwaluha, ya tidak akan baik umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki, kecuali apa yang telah memperbaiki umat sebelumnya. Bahkan ya seorang wanita ini teman-teman sekalian ketika telah datang Islam, ketika sebelum datang Islam ya, para wanita jahiliyah ya di zaman jahiliyah terdahulu itu ya mereka memiliki moral ya, moral mereka rendah ya. Para wanita zaman dahulu itu hanya sebagai pemuas nafsu saja ya, mereka sebagai pemuas nafsu, mereka dicium, diraba ya, bahkan lebih dari itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum masuk Islam ia mengubur ya bayinya, bayi perempuannya hidup-hidup. Karena kenapa? Ia malu karena melahirkan bayi perempuan pada zaman itu adalah aib. Karena wanita pada zaman itu hanyalah sebagai pemuas nafsu saja. Tapi tak kala Islam menyapa dunia Arab pada waktu itu teman-teman sekalian, maka Islam mengangkat derajat wanita. Bahkan sebaik-baik perhiasan ya, kata Nabi SAW, sebaik-baik perhiasan adalah wanita ya. Ad-dunya mata wa khairu mata'ud dunya mar'atus shalihat. Ya, dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Bahkan ya seorang anak laki-laki itu hendaknya menaruh hormat 3 kali ya, melebihi hormatnya kepada seorang ayah ya. Seorang anak laki-laki memberikan hormat ya kepada ibunya 3 kali ya, sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya ya, ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya Rasul, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, ya siapa ya manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Qala ummuk, kemudian ya Nabi mengatakan ibumu. Qala sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuk, ya kemudian ibumu, sampai 3 kali. Kemudian setelah itu
baru Nabi mengatakan summa abuk, kemudian ayahmu. Lihatlah bagaimana ya kedudukan seorang wanita. Bahkan ya pada tahun 833 Masehi ya 833 Masehi ada peristiwa yang besar yang dimana seorang khalifah besar ya, yaitu Khalifah Mu'tasim Billah ya, yang pada waktu itu kejadian ya atau tempat kejadiannya ketika berada di Amuriyah di Turki pada waktu itu 833 Masehi. Ya. Ketika itu ada seorang budak ya dari Bani Hashim, seorang wanita budak ya yang pergi ke pasar. Akan tetapi ya seorang ya karena pada waktu itu kota Amuriyah pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Rum atau orang-orang Romawi. Maka orang-orang Romawi ini ya mereka mengaitkan ya pakaian wanita muslimah ini, wanita budak muslimah ini ya, dia mengaitkan ke sebuah paku, maka tak kala ketika dia berdiri maka tersingkaplah sebagian auratnya. Maka pada waktu itu ya wanita budak ini berteriak wa Mu'tasimah, maka didengarlah oleh seseorang juga lalu melapor kepada Mu'tasim Billah yang berada di Baghdad pada waktu itu. Lalu Mu'tasim Billah khalifah ya mengirimkan ribuan ya ratusan ribu prajuritnya dari Baghdad ke Amuriyah pada waktu itu yang berada di Turki, yang mengirimkan pasukannya, dan pasukan ini tidak putus ya dari pintu gerbang ya istana khalifah di Baghdad sampai berada di kota Amuriyah pada waktu itu ya. Bahkan dikatakan ya 300.000 ya pasukan Romawi itu tewas, dan sebagiannya 300.000 lagi sebagiannya itu ditawan. Maka tak kala setelah ya tak kala ketika tahun 13 Agustus kalau tidak salah pada waktu itu 833 Masehi ya, pasukan kaum muslimin ya berhasil merebut Turki berhasil merebut Amuriyah ya yang berada di tangan pasukan Romawi pada waktu itu. Ya, pasukan kaum muslimin berhasil merebutnya. Maka dimintalah ya khalifah meminta agar khalifah meminta agar wanita ini ya atau pelapor ini ya menunjukkan di mana rumahnya yang dilecehkan tersebut. Maka ditunjukkanlah lalu dibebaskanlah wanita tersebut dari perbudakan. Setelah itu ya laki-laki yang melecehkan dari orang Romawi ini dijadikan budak oleh wanita tersebut. Maka perhatikanlah bagaimana ya aksi heroik seorang khalifah kaum muslimin ya mengangkat ya membebaskan atau mempertahankan meninggikan derajat kaum wanita pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Ya, jangankan teman-teman sekalian, jangankan wanita sekarang itu dibela oleh pemimpin ya, bahkan mereka pun yang merendahkan dirinya sendiri. Mereka ya merendahkan dirinya sendiri dengan memakai pakaian terbuka ya, bahkan keluar rumah dengan pakaian tidak sopan dan sebagainya ya. Orang tuanya tidak tahu ya, orang tuanya ini tidak tahu keislamannya ya. Padahal ya mereka tanggung jawab anak perempuan itu berada pada ya tanggung jawab orang tuanya ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Maka walaupun orang tuanya ini orang soleh ya, rajin sholat, rajin ibadah, rajin ya pergi ke Mekah ya, rajin ya melakukan amalan-amalan apapun, tapi jika dia biarkan anaknya ya, keluar dengan pakaian tidak sopan, wallahi demi Allah, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya ya, sebelum anaknya masuk neraka, orang tuanya duluan masuk neraka. Karena anak ini ada tanggung jawabnya ya. Anak ini akan menyeret ia nanti masuk ke dalam neraka. Maka ittaqillah, bertakwalah wahai para orang tua. Ya, tak kala kalian mendapati pakaian anak-anak kalian ya yang terbuka, maka bakar saja. Takutlah kepada Allah ya. Liyaumin azim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
pada hari di mana kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan seluruh alam. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan atas ya nasihat yang singkat ini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.